Besti yang sedang menjalani kemoterapi, kamu hebat. Sudah sejauh ini ngejalanin setiap hari. Walaupun gak ada yang bisa gantiin rasa sakitmu. Tapi ketahuilah, kamu gak sendirian ngadepin ini. Saya mau menyampaikan kabar baik buat kamu bahwa ada seorang pribadi yang turut memahami penderitaanmu. Dia adalah seorang yang pernah mengalami kesakitan yang luar biasa. Sepanjang malam kepikiran sampai dia gak bisa tidur karena besoknya dia akan merasakan kesakitan itu. Tapi dia tetap menjalaninya dengan tabah. Kalau kamu ketemu dia, tentu kamu bisa curhat sama dia. Kamu bisa nyeritain semua yang kamu rasakan. Karena kamu akan tahu bahwa dia bisa memahami kamu dan kamu akan merasakan kasihnya. Karena dia sangat mengasihi kamu. Dia adalah Yesus. Dia mau menjalani penderitaan sampai dia mati di salib supaya dia bisa turut merasakan penderitaanmu. Karena dia ingin jadi teman sejati buat kamu yang sedang menderita. Dia juga akan menemani kamu saat kamu merasa takut. Dia berkata, "Jangan takut, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada kehidupan abadi." Karena dia adalah pribadi yang maha kasih dan maha kuasa. Sesungguhnya dia mau menanggung penderitaanmu jika kamu mau percaya kepadanya. Yesus yang telah bangkit dari kematian, ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Selanjutnya dia juga berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Ayat-ayat itu tertulis di dalam Alkitab dari Injil Matius 11 ayat 28, Injil Matius 28 ayat 20b, dan Yohanes 10 ayat 28. Dan satu ayat lagi ingin saya bacakan buat kamu dari Wahyu 3 ayat 20. "Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus selalu mengetuk pintu hatimu. Jika kamu membuka hati dan mempersilahkan dia masuk dalam hatimu, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu sampai selama-lamanya. Jika kamu mau menerima dia, mari kita berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, saya mau membuka hati saya, masuklah dalam hati saya, tinggallah di dalam hati saya selama-lamanya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada saya, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk menyelamatkan hidup saya sampai kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Setelah kamu mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hatimu sampai selama-lamanya, sampai kepada kehidupan yang kekal, sesuai dengan janjinya. Karena itu, kamu jangan takut lagi, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kamu. Itulah kabar baik yang bisa saya sampaikan kepada kamu. Tuhan Yesus memberkatimu.